disebutkan bahwa kita menyimpan harta di mana saja bisa hilang, bisa habis, bisa lenyap. Tetapi harta yang berupa kebajikan itu yang akan dibawa oleh setiap orang. Ini apa? Saat kita meninggal, duit, rumah, tidak ada yang dibawa. Kalung, giwang, gigi palsu emas dicopot. Semua kesenangan kita, harta itu, mobil dan lain sebagainya nggak dibawa. Itu nomor satu. Jadi begitu kita melihat orang meninggal, apa saja tidak dibawa, hartanya tidak dibawa. Betul? Betul. Kemudian saudara, di rumah duka atau di rumah masih banyak yang menangis, menangis sungguhan atau drama Korea, saya tidak tahu. Lalu apa yang terjadi? Jenazah mau diberangkatkan. Ketika jenazah masih di rumah, wah, keluarga, teman-teman kumpul, ya toh, semua kumpul. Ada yang menangis, ada yang segala macam. Tapi begitu jenazah mau berangkat, teman-teman mulai banyak alasan. Besok jenazah berangkat ya, aku sibuk ya udah, bye bye, malam ini aja ya. Apa itu saudara? Teman yang Anda cari setiap hari ini, yang Anda kumpul setiap hari ini, yang Anda WA setiap hari, di broadcast macam-macam itu, pada saatnya Anda berangkat, bukan Anda, waktu jenazahnya berangkat, Anda kan belum calon. Itu pada saat berangkat, temannya sudah punya alasan macam-macam. Kalau nanti Anda itu misalnya tahu ya, waktu meninggal itu kadang-kadang kan orang masih kroso, loh, hartaku kok nggak ikut, mobilku kok nggak bisa aku bawa, sandal jepitku yang paling aku senengi yang bodol itu kok nggak dibawakan juga ya. Terus ada beberapa orang tidur itu seneng yang kaosnya bodol-bodol. Punya ndak Anda kaos khusus tidur yang bodol, yang untuk lap mobil aja sudah nggak cukup karena saking cuek di sana cuek di sini? Loh, kaosku wes nggak diikutkan. Tapi begitu berangkat, loh, temen-temenku kok nggak ikut, ya toh? Nah, saudara-saudara, mau dibawa ke kuburan atau krematorium sama saja. Begitu sampai di kuburan ada lubang, atau di krematorium juga ada lubang, petinya dimasukkan ke dalam lubang itu, di tanah ataupun di krematorium, di ovennya. Temen jelas tadi sudah tidak ikut. Sekarang keluarga yang kumpul tiap hari, makan bersama-sama, tidur bareng-bareng sak rumah, nggak ada yang ikut nyemplung, ya toh? Nggak ada. Waduh, padahal kalau waktu hidup itu dilus-lus, tidur sama-sama, makan, kalau mau makan dicari di mana. Tapi waktu kita mau jalan masuk ke kuburan atau masuk ke krematorium, kalau kita lihat sendiri, loh, kok rado melu, katanya sehidup semati, aku mati kamu kok tetap urip, kok kamu tetap hidup. Waduh, nenes itu.
Hari itu ngenes sungguhan. Saya sekarang kehilangan segalanya. Harta yang saya cari seumur hidup jungkir balik, saya harus tinggalkan. Kemudian teman tiap hari ngumpul makan sama-sama, wah jalan tur kemana-mana sama-sama, nggak ikut juga. Keluarga juga nggak ikut. Duh, kamu ini kok pada ndak mau ikut toh ya? Akhirnya kita sendirian. Makanya kadang-kadang kita kalau di perkawinan, anda yang masih jomblo, siapa yang di sini masih jomblo? Wah, yang masih jomblo, itu kalau di perkawinan biasanya waktu datang itu selalu ditanya, kapan nyusul? Kapan nyusul? Ya toh? Tapi kalau di upacara duka sudah sampai di krematorium atau di kuburan, ndak ada yang tanya kapan nyusul. Mbok keluarga ditanya kapan nyusul. Ada yang jomblo-jomblo tadi ya, kalau nanti sudah Anda kunjungan ke krematorium atau ke ini, ingat baik-baik siapa dulu yang ngomong saya kapan nyusul itu. Nanti waktu di krematorium atau di rumah duka itu tanya balik kapan nyusul. Masalah Anda benjol tanggung jawab sendiri ya, saya nggak tanggung itu. Paling dia nanya, lu ngapa tanya? Lu dulu waktu di perkawinan saya ditanya tau kapan nyusul. Nah ini kan sekarang begini kan boleh tau saya tanya kapan nyusul. Tidak ada yang mau nyusul, keluarga juga ditinggal, kita sendirian jalan. Nah saudara-saudara, waktu kita sendirian jalan itu sebetulnya bukan harta, bukan teman, bukan keluarga, tetapi yang kita bawa adalah kebajikan, karma baik. Karena itu pada waktu tadi pembacaan Nidikanda Sutta, khotbah tentang harta karun, harta, penimbunan harta sejati, di situ disebutkan harta berupa kebajikan itulah yang akan dibawa setelah kematian. Saudara-saudara, kalau demikian harta kebajikan ini yang akan kita bawa setelah kematian, maka saat kita hidup, kita harus mengisi kehidupan kita ini dengan melakukan berbagai kebajikan. Kebajikan bisa berupa perbuatan, kebajikan bisa berupa ucapan, kebajikan juga bisa berupa pikiran. Kebajikan berupa perbuatan apa? Misalnya tadi naik ke atas ini di tangga ada orang-orang yang sudah tua, Anda mau menggandeng, itu adalah kebajikan dengan perbuatan. Kemudian menggandeng dengan mengucapkan kata-kata yang positif, hati-hati ya, hati-hati, pelan-pelan ini naik, pelan-pelan ini naik, ucapan yang positif. Kemudian di dalam pikiran juga yang positif juga, ini orang tua kita jaga, walaupun saya nggak kenal tapi kita jaga. Itu perbuatan, ucapan dan pikiran positif. Ada juga yang perbuatan, ucapan dan pikiran negatif. Lihat orang tua jalan nuntun enggak, perbuatannya malah didorong, cepet, disurung, cepet, cepet. Wong tuwek kok mlakune alon-alon. Nah, sudah kelakuannya jelek, ucapannya jelek, pikirannya lagi mestine wong tua ini neng omah, mestinya orang tua itu di rumah, jangan di sini, ngerepoti. Kejadian sama, orang tua naik lewat tangga depan, tapi sikap kita beda, cara berpikir kita beda. Nah sekarang Anda mau milih yang mana? Mau Anda mengisi kebaikan atau Anda mau mengisi dengan kejahatan? Itu ada di
di tangan Anda semua. Apapun kasusnya, semua ada di tangan Anda. Anda nonton televisi, kemudian ada bencana. Hari ini bencana apa nih? Hah? Pesawat jatuh. Itu bencana. Orang lebih dari 100 belum diketahui hidup atau tidaknya. Kejadiannya sama, semua ngikuti itu, tapi sikap kita beda. Pilihan ada di Anda. Anda mau ngomong yang positif, mendoakan semoga semua makhluk bahagia, semoga masih ada yang selamat, semoga masih ada yang ketemu masih hidup. Ya, walaupun tadi sudah ditemukan potongan kaki misalnya, tapi oke lah, semoga walaupun kakinya mungkin putus karena mungkin kena pecahan apa, semoga orangnya masih hidup. Itu doa yang positif. Jangan mengucapkan yang negatif, karena yang negatif itu juga Anda yang akan memetik buahnya nanti. Kejadian sama, tapi berpikir syukur. Sangat buruk, sangat jelek. Seperti kita berbahagia di atas penderitaan makhluk lain. Ini sangat-sangat jahat. Kejadian sama, sikap kita berbeda. Demikian pula ketika ada kejadian yang menyenangkan. Misalnya yang menyenangkan apa ya? Misalnya apa? Menyanyinya tadi bagus misalnya. Tadi kan Anda sebelum acara kan ada nyanyi-nyanyi toh? Bagus. Saya dengar dari sana, bagus. Sikap Anda mau negatif atau positif tergantung Anda. Karena kejadian orang nyanyi adalah netral. Ketika Anda mengatakan, wih bagus ya, aku ya kepingin satu ketika aku belajar menyanyi, aku nanti coba kalau mungkin Katina depan atau apa aku tak ngisi juga, positif. Tapi bisa juga kita berpikir negatif, malah suara kayak gitu aja kok ngisi, belajar yang lebih baik. Bisa negatif. Kejadian yang sama bisa positif, bisa negatif. Kalau begitu saudara, negatif ataupun positif tergantung kita. Lalu bagaimana sekarang supaya kita ini menjadi orang yang baik, supaya kita punya harta yang sejati, yang akan kita bawa bahkan bukan hanya di kehidupan ini, tapi juga di kehidupan yang selanjutnya. Apa ini sekarang? Cara yang paling sederhana adalah ketika saya mengalami peristiwa yang sama, kira-kira saya mau diapakan? Ketika Anda menyanyi di depan, Anda pengen mendapatkan penghargaan, suaramu lumayan loh, walaupun agak cempreng tapi lumayan. Belajar terus, nanti kamu suaranya bisa jadi lebih baik. Anda mau dikatakan gitu atau dikatakan suaramu cempreng, lebih baik lain kali nggak usah ngisi, kupingku gatel. Ini tadi kupingku saya ganjeli sandal aja tetap dengar suara cemprengmu itu. Kira-kira kalau Anda yang menyanyi digitukan, Anda milih yang mana? Sama-sama cemprengnya loh ini. Cempreng butuh latihan, atau cempreng nggak usah nyanyi, kupingku saya ganjil sandalnya sampai mencelat kena cemprenganmu. Kira-kira Anda seneng yang mana? Seneng yang pertama toh, kata-kata yang bagus toh, walaupun ngakui cempreng tapi kan ngomong kamu latihan ya, nanti lain kesempatan biar lebih baik.
kita enak. Nah, saudara-saudara, semua orang punya perasaan yang kurang lebih sama dengan kita. Jangan dikira kita saja yang punya perasaan, orang lain dianggap nggak punya perasaan. Enggak, orang lain juga punya perasaan yang sama. Kalau kita tidak mau dikatakan yang negatif, jangan mengucapkan yang negatif juga kepada orang lain, karena dia juga tidak mau. Sebaliknya, suara kita waktu menyanyi bagus, wah nadanya pas, mantep, suaranya menggelegar. Anda kalau sudah suaranya enak, senang dikatakan gimana? Wih, suaramu enak, sering-sering nyanyi ya. Atau Anda dikatakan, wah suaramu enak, kasih kesempatan dong sama yang lain, jangan nyanyi terus. Kasih kesempatan tuh anak-anak yang suaranya kurang bagus. Masa kamu sudah suaranya bagus masih begitu? Kira-kira kalau Anda seneng yang mana? Hah? Yang pertama toh, tetap kata-kata yang manis. Walaupun yang kedua ini juga mengakui suara Anda bagus, tapi dia melarang Anda, tidak usah nyanyi, kasih kesempatan yang lain. Saudara-saudara, semua orang perasaannya sama. Kalau begitu saudara, celaan, pujian, itu tergantung kita caranya ngomong. Yang pertama tadi penyanyi yang suaranya cempreng, itu sebetulnya juga dicela, tetapi diberi semangat supaya latihan lagi lebih banyak, supaya nanti di masa depan suaranya jadi lebih baik. Penyanyi yang kedua suaranya bagus, dia dipuji, tapi masih buntutnya nggak enak, pujiannya itu nggak usah latihan. Tapi kalau yang satu tadi memuji, bagus, suaramu bagus, apalagi kalau kamu bisa melatih juga anak-anak generasi muda supaya suaranya sama-sama bagusnya seperti kamu. Kalau kita bisa merasa bahagia mendapat pujian seperti itu, bisa menerima kritikan yang seperti itu, demikian pula orang lain. Kalau sudah demikian saudara, cara yang paling sederhana untuk mengukur perbuatan baik supaya menjadi bekal, menjadi harta untuk kita bisa kelahiran kembali pun masih membawa, yaitu ngukur diri sendiri. Mau nggak digitukan? Kalau diri sendiri mau digitukan, lakukanlah kepada orang lain duluan. Anda kepingin dipuji, memujilah dulu kepada orang lain, karena tanam dulu baru panen. Di dalam hukum sebab dan akibat, kita bukan panen dulu baru tanam, tapi tanam dulu baru panen. Tanam kebaikan dengan badan, maka Anda akan panen kebahagiaan. Tanam kebaikan dengan ucapan, maka Anda akan panen kebahagiaan. Tanam pikiran yang positif, kebaikan lewat pikiran, maka Anda pun akan panen kebahagiaan. Tanaman kebaikan Anda berbuah kebahagiaan, tanaman kejahatan Anda akan berbuah penderitaan. Tadi di dalam Nidikanda Sutta sudah disebutkan, dengan kita punya modal kebajikan sebagai harta sejati, kita akan mendapatkan banyak hal. Wajah cantik, ada yang kepingin wajahnya jelek? Ada enggak? Ada? Enggak ada? Kalau tidak ada yang kepingin wajah jelek, kebaikan yang sering dilakukan adalah sabar, jangan suka marah-marah. Kenapa? Orang marah itu, setahu yang pernah saya perhatikan, tidak pernah orang marah itu sambil senyum-senyum.
Orang marah itu berusaha menjelekkan dirinya semaksimal mungkin. Makin jelek, makin pas, ya kan? Mulut dimoncongkan, muka dilipet. Tadi katanya mukanya kisut, marah itu malah diwel-wel lagi. Sudah kisut diwes-wes-wes. Suara dikeras-keraskan. Orang yang sering marah berarti sering menjelekkan muka. Anda pernah tuh lihat orang marah? Atau Anda pernah marah? Kira-kira kalau marah itu mukanya bagus atau jelek? Jelek. Sering marah berarti sering menjelekkan muka. Kebiasaan menjelekkan muka lahir asli jelek. Saudara-saudara, kalau Anda tahu ketemu orang yang lahir asli jelek, melihat Anda saja loh, dikiranya dia itu marah sama Anda. Pernah ketemu orang yang seperti itu? Kamu kok marah sama saya? Bukan marah, aku casingnya memang gini nih. Lah kok metutut? Lu aku tuh enggak metutut, aku tuh memang casingnya begini nih. Karena dulu banyak marah-marah, raiso balik, metutut terus. Jadi bagi Anda yang casingnya kebetulan metutut, japrut, belajar senyum, supaya nanti kalau lahir lagi senyumnya cis, wajah cantik. Itu tadi ya, kalau kita memperbanyak kebajikan. Suara merdu, ada tuh tadi kata-kata itu, suara merdu, menyanyi, wih, suaranya bagus, ngomong suaranya bagus. Bagaimana supaya suaranya merdu? Ojo seneng bengak-bengok. Woi, Reneo, tak kandani. Apa? Ada apa? Pijetono. Ngerti ngono ramoro. Orang suruh mijeti kok dadi bengoki ado-ado. Iya toh? Nah, jadi jangan bengak-bengok. Orang itu kalau mau ngomong ya maju, ngomong baik-baik. Jangan dari sini sama tetangga sana, weh, ada ikan asin, lempar sini. Mbok ya maju, ngomong baik-baik. Nanti kalau kebaikan itu seperti itu sering dilakukan, kan kalau ngomong maju itu kan juga sopan toh, itu perbuatan baik. Nanti lahir lagi suara merdu, wajah cantik, suara merdu. Apalagi tadi tadi ngrungokke enggak? Apa? Perawaan yang bagus, ya. Perawaan yang bagus toh. Punya perawaan yang baik. Apa itu perawaan yang baik? Sehat. Apa itu sehat? Suka memberikan fasilitas kesehatan kepada lingkungan. Misalnya pasangan hidup sakit, yo tak ajak ke dokter, itu sudah bagus. Jangan pasangan hidup sakit, sana pergi ke dokter sendiri sana, saya sibuk ya. Sibuk lo pasangan hidup sakit itu mbok ya diterki, diantar. Nah, karena sering memberikan kesehatan, maka hasilnya kita juga bisa sehat dan berperawaan baik, seger. Anjingnya sakit diantar ke dokter,
Di Tulungagung nggak ada, wanter ke Surabaya. Anjing sakit, pasangan hidup sakit, karpe mati yo nggak apa-apa. Coba ada loh itu di masyarakat gitu. Anjing sakit disayang-sayang, dibawa ke salon, dibawa kemana, wah pokoknya diurus dengan baik. Tapi pasangan hidup ini tidak diopeni, itu ya ada enggak? Enggak ada? Ada. Sampai pernah ada istri yang ngomel sama saya, Bante, saya ini sebagai istri pernah kecokot anjingnya suami. Loh, malah saya loh yang disalahkan, Bante. Anjingnya itu dilus-lus baik-baik, loh saya sing kecakot anjing sampai lukai malah nggak diurus, sampai sakit berhari-hari nggak diurus. Anjingnya yang dirangkuli, aduh sayang, loh dia yang nyokot, yang disayang-sayang, saya sing kecakot malah nggak disayang-sayang. Ini ya kenyataan ada loh ini di masyarakat. Nah kalau sudah begitu apa jadinya? Ya ini nanti bagaimana berbuat baik, akhirnya ya nanti lahir ya tidak punya badan yang sehat. Jadi kalau sekarang saudara-saudara Anda lihat, kalau Anda mau dapat apa, tanamlah itu, tanamlah kebajikan sesuai dengan apa yang ingin Anda dapatkan, karena kebajikan itulah sebetulnya yang akan terbawa sampai kelahiran-kelahiran berikutnya. Tapi kalau Anda hanya puas dengan apa yang Anda capai hari ini, wajah cantik Anda, kesehatan Anda, suara merdu Anda, badan yang sehat Anda puas, tetapi Anda tidak melakukan perbuatan baik, Anda tidak menambah perbuatan baik, maka di dalam Dharma sikap hidup seperti itu dikatakan sebagai orang yang makan makanan sisa. Dia hanya mendapat makanan sisa dari kehidupan sebelumnya. Karena dulu sudah sabar, maka mukanya menjadi cantik, ganteng. Karena dulu tidak pernah berteriak-teriak, maka dia menjadi merdu. Dia tidak marah teriak-teriak, dia menjadi merdu suaranya. Karena dulu dia banyak melakukan kebajikan, maka dia pun sekarang menjadi orang yang sehat. Tapi di kehidupan yang sekarang dia menjadi orang yang jahat. Dia mengucapkan omongan yang busuk-busuk, dia berperilaku yang jahat, dia berpikir yang negatif. Maka dikatakan orang seperti ini hanya makan makanan sisa. Ketika makanan sisa ini habis, mungkin musibah datang. Ketika musibah datang, mungkin muka yang cantik atau ganteng itu berubah menjadi jelek. Mungkin badan yang sehat itu menjadi sakit-sakitan. Mungkin suara yang merdu itu ketika ada musibah datang, misalnya kena benang lehernya waktu naik sepeda motor, putus tali suaranya. Kalau sudah begitu, bisa hilang dalam sekejap. Apa yang kita miliki hari ini indah, apa yang kita miliki hari ini bagus, dalam sekejap bisa berubah. Ketika tadi pagi orang mau berangkat naik pesawat, apa yang dia bawa, yang dia miliki, tapi 20 menit kemudian apa yang dimiliki bisa hilang lenyap. Seketika bisa berubah, sangat cepat, seperti membalik telapak tangan. Orang lain bisa mengalami demikian. Jangan lupa, kita pun bisa mengalami yang sama. Mereka manusia bisa berubah nasibnya dari hidup menjadi tidak hidup, dari memiliki menjadi tidak memiliki. Kita pun dari hidup bisa menjadi tidak hidup. Kita pun dari sekarang memiliki, mungkin keluar ini kita tidak memiliki lagi.
Semuanya bisa berubah setiap saat, tetapi yang tidak berubah hanyalah perbuatan baik, hanyalah buah perbuatan baik. Hari ini ada orang yang memberikan testimoni, orang yang mau berangkat pakai pesawat yang sama, tetapi apa yang terjadi? Macet di jalan, kena macet, akhirnya pesawatnya berangkat. Pasti waktu kena macet itu ngomel-ngomel, duh macet ini, stres, ditinggal, aduh ditinggal. Tapi begitu ada peristiwa ini, untung macet. Kalau kita bisa selalu mensyukuri apa yang terjadi, apa saja yang kita temui, apa saja yang kita alami, hidup ini sangat membahagiakan. Macet pun ternyata ada hikmahnya, ada keselamatan. Kalau demikian saudara-saudara, kembali lagi satu hal yang kita harus jalani, bahwa apa yang Anda sudah dapatkan hari ini, kesuksesan yang sudah Anda raih hari ini, kesehatan yang Anda miliki hari ini, wajah yang indah yang Anda miliki hari ini, ingat baik-baik, ini adalah sisa kehidupan sebelumnya yang Anda banyak berbuat baik. Kalau demikian, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih ada kesempatan, isi kehidupan kita setiap saat dengan perbuatan baik. Perbuatan baik dengan badan, dengan ucapan, dan dengan pikiran. Ingat bahwa kehidupan kita ini bisa berubah setiap saat. Maka saya akan menggunakan seluruh waktu saya, seluruh sisa hidup saya untuk berbuat baik secara maksimal. Bukan harus dengan memberikan materi kepada semua orang, tidak, tetapi kita memberikan perhatian, memberikan ucapan yang baik, memberikan cara berpikir yang positif, sehingga setiap saat di dalam kehidupan kita selalu berisi kebaikan, kebaikan dengan perbuatan, kebaikan dengan ucapan, dan kebaikan dengan pikiran. Sehingga pada saat kehidupan kita berubah, mungkin kita kehilangan harta, mungkin kita kehilangan teman, mungkin kita kehilangan keluarga, tetapi kita tetap punya kebajikan. Inilah yang akan membuat kita berbahagia di kehidupan ini, dan juga berbahagia di kelahiran-kelahiran yang selanjutnya. Karena sesungguhnya harta sejati adalah kebajikan, tidak bisa dicuri, tidak bisa dirampok, tidak bisa habis, tidak bisa dipindahkan oleh siapapun juga. Harta sejati adalah kebajikan, dan kebajikan itu dapat dibawa sampai kelahiran-kelahiran yang selanjutnya, menerus sepanjang waktu, sepanjang hari, seumur hidup kita berbuat baik dengan badan, ucapan, dan pikiran. Semoga dengan kebajikan yang Anda lakukan mulai sekarang sampai selama-lamanya, dengan badan, ucapan, dan pikiran, kebahagiaan menjadi milik Anda, kebahagiaan di dalam kehidupan ini maupun kebahagiaan-kebahagiaan di dalam kehidupan yang selanjutnya. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing.